Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah Bank, Lembaga, dan Keuangan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang kesehatan bank. Di sebelah kanan saya ada Rina Maharani akan menjelaskan tentang valuta asing. Di sebelah kiri saya ada Istiqomah akan menjelaskan tentang dana pensiun. Dan di sebelah Istiqomah ada Tripus Pitasari akan menjelaskan tentang lembaga pembiayaan konsumen. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga pembiayaan konsumen, yang mana lembaga pembiayaan konsumen itu ialah perusahaan atau institusi yang menyediakan layanan produk pembiayaan dana untuk kebutuhan konsumen seperti pembelian barang, jasa, ataupun untuk kebutuhan pribadi, seperti dana kesehatan, dana pendidikan, hingga kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, lembaga pembiayaan konsumen membantu konsumen untuk mendapatkan barang ataupun jasa tanpa harus membayarnya secara langsung. Kemudian ada ciri-ciri lembaga pembiayaan konsumen. Yang pertama yaitu ada tujuan pembiayaan. Biasanya digunakan untuk keperluan konsumsi seperti kendaraan, peralatan rumah tangga, hingga elektronik. Kemudian ada sistem pembayaran, mana biasanya diberikan dalam bentuk cicilan atau angsuran tetap. Kemudian yang ketiga yaitu kerjasama dengan pihak ketiga, umumnya bekerjasama dengan produsen atau distributor barang ataupun jasa. Kemudian yang keempat ada keberadaan kontrak, yang mana biasanya pembiayaan dilakukan berdasarkan hak yang mengatur antara konsumen dengan lembaga pembiayaan. Kemudian salah satu perusahaan yang memberikan layanan pembiayaan konsumen ialah Adira Finance, yang mana Adira Finance adalah salah satu perusahaan pembiayaan terbesar yang ada di Indonesia yang didirikan pada tahun 1990. Perusahaan ini memberikan berbagai macam layanan pembiayaan baik untuk individu maupun bisnis, terutama di bidang otomotif maupun di bidang kebutuhan lainnya. PT Adira Finance juga berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Produk dan juga layanan yang disediakan PT Adira Finance diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembiayaan kendaraan bermotor, yaitu kredit untuk pembelian mobil ataupun motor baik bekas maupun baru dari berbagai macam merek. Kemudian yang kedua ada pembiayaan elektronik dan furniture, mulai dari pembelian AC, gadget, lemari, kulkas, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada pembiayaan umroh, yaitu layanan khusus untuk membantu masyarakat dalam setiap perjalanan umroh. Kemudian yang kelima ada Adira Insurance, yaitu produk tambahan untuk asuransi seperti asuransi jiwa, kendaraan, ataupun barang yang dibiayai. Kemudian keunggulan dari Adira Finance yaitu produk pembiayaan yang lengkap, kemudian prosesnya yang cepat dan juga mudah, kemudian jaringannya yang luas karena Adira Finance mempunyai lebih dari 450 cabang di Indonesia. Kemudian Adira Finance juga bekerja sama dengan berbagai macam dealer yang ada di Indonesia. Kemudian Adira Finance juga memiliki layanan digital, yaitu melalui aplikasi Adiraku, konsumen bisa melakukan pembayaran cicilan, mengecek sisa tenor, dan juga bisa mendapatkan promo. Kemudian cara mengajukan pinjaman ke Adira Finance yaitu yang pertama, konsumen dapat memilih produk, kemudian konsumen dapat mendatangi toko atau dealer yang bekerja sama dengan Adira Finance. Kemudian konsumen dapat mengajukan kredit melalui aplikasi kredit dan menyerahkan persyaratan. Setelah itu maka data akan diverifikasi oleh tim dari Adira Finance. Setelah disetujui, konsumen menandatangani kontrak dan pembiayaan segera dilakukan. Berikut adalah penjelasan tentang lembaga pembiayaan konsumen beserta contohnya.
Dana pensiun adalah suatu program keuangan yang dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada karyawan setelah mereka pensiun dari pekerjaan. Dalam program ini, karyawan dan perusahaan menyisihkan sejumlah uang secara berkala selama masa kerja. Uang yang terkumpul akan dikelola dan diinvestasikan agar dapat memberikan manfaat saat karyawan sudah tidak lagi aktif bekerja. Dengan adanya dana pensiun, karyawan dapat memiliki sumber pendapatan yang stabil di masa depan. Tujuan utama dari dana pensiun adalah untuk memastikan bahwa setiap peserta mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setelah pensiun. Selain itu, dana pensiun juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan lain, seperti bantuan dari keluarga atau bantuan dari pemerintah. Dengan adanya dana pensiun, diharapkan karyawan dapat menikmati masa pensiun dengan tenang dan nyaman tanpa khawatir tentang keuangan. Contoh perusahaan yang menyediakan dana pensiun syariah yaitu Bank BSI. Bank BSI menawarkan berbagai produk, salah satunya yaitu BSI Pensiun Berkah. BSI Pensiun Berkah memiliki fasilitas pembiayaan untuk menerima manfaat setiap bulan, termasuk PNS dan pensiunan BUMN atau BUMD. Produk ini termasuk akad, murabahah, dan wakalah. BSI Pensiun Berkah menawarkan berbagai keuntungan bagi masa pensiun, termasuk proses pencairan dana yang cepat dan efisien, memungkinkan nasabah mendapatkan dana tunai dalam hitungan hari atau bahkan di hari yang sama. Produk dana pensiun BSI Syariah dianggap lebih aman daripada produk serupa di bank konvensional karena dikelola sesuai prinsip syariah dan tidak adanya riba di dalam BSI Syariah. Untuk mengakses BSI Pensiun Berkah, calon nasabah harus memenuhi berbagai persyaratan. Yang pertama yaitu usia nasabah minimal 50 tahun dan maksimal 74 tahun 6 bulan pada saat pengajuan dana pensiun. Yang kedua yaitu status nasabah harus pensiunan ASN. Dan yang ketiga, nasabah terdaftar sebagai nasabah payroll BSI. Yang keempat, melengkapi dokumen seperti fotokopi SK pensiun, terus juga ada KTP, kartu keluarga, NPWP, dan buku tabungan pensiunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesehatan bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank. Kesehatan bank merupakan sarana bagi pengawas untuk penentuan atau penetapan strategi serta fokusnya untuk melaksanakan pengawasan terhadap bank. Kesehatan bank ini mempengaruhi seluruh pihak yang berkaitan, seperti masyarakat yang menggunakan jasa bank tersebut, pemerintah, serta manajemen atau pemilik bank. Kesehatan bank ini dilakukan untuk mengetahui apakah aktivitas bank tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Ada dua metode pendekatan untuk penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu metode CHAMELS dan metode RGEC. Yang pertama itu ada metode CHAMELS. Metode CHAMELS ini merupakan suatu alat ukur untuk menentukan suatu kondisi bank sebagaimana sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum secara prinsip syariah, yang mana terdiri dari kapital, aset, liquidity, manajemen, rentabilitas, earnings, dan sensitivity to market ratio. Selanjutnya itu ada metode RGEC, yang mana metode ini merupakan metode turunan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank secara umum berdasarkan profil risiko. Nah, indikator yang ada di dalamnya itu sudah dipaparkan dalam Surat Edaran OJK Nomor 10 SEOJK.03/2014 yang terdiri dari yang pertama itu ada penilaian faktor profil risiko. Penilaian ini dilakukan pada kualitas penetapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 risiko, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, hukum, operasional, strategik, serta kehadiran dan juga reputasi. Penelitian ini menggunakan rasio non-performing loan untuk menghitung risiko kredit, yang mana itu rumusnya NPL sama dengan kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%. Untuk menghitung risiko likuiditas, penelitian ini menggunakan loan to deposit ratio atau LDR.
yang mana tuh rumusnya LDR sama dengan jumlah kredit yang diberikan dibagi dana pihak ketiga dikali 100%. Dan untuk pada penilaian ini tuh tingkat kesehatannya bisa dilihat pada gambar berikut. Yang kedua itu ada penilaian faktor good corporate governance. Penilaian ini dilakukan terhadap manajemen bank atas pelaksanaan 5 prinsip good corporate governance, yang mana itu adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan juga kewajaran. Yang ketiga ada penilaian faktor rentabilitas. Pada penilaian ini diukur menggunakan rasio return on asset atau ROA, yang mana tuh rumusnya return on asset sama dengan laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aset dikali 100%. Nah, untuk tingkat kesehatan banknya itu bisa dilihat pada gambar berikut. Yang terakhir itu ada penilaian faktor permodalan. Penilaian faktor permodalan ini meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal serta kecukupan pengelolaan permodalan. Nah, untuk mengukur permodalan ini bisa menggunakan rasio CER atau capital adequacy ratio, yang mana itu rumusnya CER sama dengan modal bank dibagi aktivitas tertimbang berdasarkan risiko dikali 100%. Nah, untuk tingkat kriteria kesehatan banknya itu bisa dilihat berikut gambarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang valuta asing. Valuta asing atau yang bisa disingkat falas adalah jenis mata uang yang digunakan untuk alat pembayaran perdagangan berskala internasional. Tetapi tidak semua mata uang asing adalah falas, yang berarti tidak semua jenis mata uang asing bisa untuk melakukan pembayaran transaksi internasional. Menurut sifatnya, falas dibagi menjadi 2 kategori. Ada falas fisik dan falas non-fisik. Falas fisik adalah mata uang yang berbentuk logam atau kertas. Sedangkan falas non-fisik adalah mata uang yang berbentuk surat-surat berharga seperti wesel dan cek. Falas juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai alat tukar. Selain US dollar, mata uang yang populer digunakan dalam falas ada yen Jepang, pound sterling Inggris, dolar Australia, dan juga ada euro. Yang kedua, mempermudah perdagangan antar negara. Di setiap negara pasti mempunyai mata uang yang berbeda. Jadi tidak masalah jika kedua negara tersebut ingin melakukan transaksi. Hal ini disebabkan karena adanya valuta asing yang bisa mempermudah sistem transaksi. Yang ketiga, pengendalian kurs mata uang. Kurs mata uang biasanya bersifat fluktuatif, sehingga biasanya perusahaan akan menstabilkan nilai tukar mata uang pada negara tersebut. Selain valuta asing, ada juga pasar valuta asing. Nah, bedanya valuta asing dengan pasar valuta asing adalah kalau valuta asing kan mata uang dalam transaksi tersebut. Nah, kalau pasar valuta asing adalah tempat terjadinya penukaran mata uang pada kedua negara. Valuta asing juga memiliki keuntungan. Yang pertama, biaya relatif rendah. Yang kedua, akses mudah dan teknologi. Yang ketiga, modal awal relatif kecil. Yang keempat, peluang 24 jam. Peluang 24 jam yang dimaksud adalah pasar valuta asing beroperasi selama 24 jam. Jadi memungkinkan untuk Anda melakukan transaksi kapan saja. Contoh perusahaan valuta asing di Indonesia itu ada Bank BNI atau Bank Negara Indonesia. Produk dari falas Bank BNI ini ada BNI Dolar. BNI Dolar adalah rekening yang digunakan untuk menyimpan uang dalam bentuk uang dolar Amerika, dolar Singapura, dan juga dolar Australia. Dan yang kedua ada tabungan BNI multi currency. Tabungan ini memungkinkan nasabah untuk menyimpan beberapa mata uang asing dalam satu nomor rekening. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.